Jadi di sini kita mau adain wawancara terkait tentang kesulitan, lupa dan kejenuhan dalam belajar. Oke, responden kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, halo semuanya, kenalin aku Putri Ramadhani Salihah, biasa dipanggil Rara dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, Kak Rara, di sini aku mau minta waktunya untuk membincang-bincang tentang kesulitan belajar, lupa dan kejenuhan dalam belajar. Ini kan relate banget pasti ya, dialamin sama banyak mahasiswa. Apalagi bukan mahasiswa doang sih, pelajar SMA, SMP, SD pasti pernah ngalamin kesulitan belajar. Jadi pertanyaan aku juga pasti relate banget sama kalian yang nonton video ini. Kita langsung aja ya. Ngerasain susah banget ngertiin pelajaran meski lagi belajar sendiri atau mungkin waktu guru ngejelasin, pernah nggak? Ya, pernah sih, itu pasti ya Kak, karena kayaknya sering sih malah ya. Kayaknya aku juga selalu. Gimana sih caranya ngatasin itu? Kalau Kak Rara sendiri nih lebih sukanya gimana cara ngatasin biar paham sama pelajaran? Cara mengatasi ketika kesulitan belajar sendiri itu deh Kak. Kalau lagi kesulitan belajar sendiri, biasanya aku kayak istirahat dulu gitu. Misalnya lagi jenuh nih, lagi nggak ngerti-ngerti nih gimana, aku istirahat dulu, Relax dulu ya, lah ya. relaxing diri Relax dulu, biar fresh lah. biar fresh, biar masuk lagi yang dipelajarin gitu. Kalau di sekolah atau di kampus, di gitu, kelas, di kampus. biasanya sih faktornya kan dari cara ajar guru ya, Iya. yang bikin kita bosan atau nggak ngerti-ngerti. Jadi biasanya aku tetap setidaknya nyatet dan pelajarin di rumah gitu. Oke, jadi bener-bener kayak ada catatannya dulu lah ya. Iya, Maksudnya ada hal yang kita ambil dulu dari pelajaran itu, terus nanti bisa kita pahamin lagi mungkin kalau udah nyampe rumah. Iya, benar. Kakak tuh kalau lagi susah belajar ada nggak sih tanda-tandanya? Misalnya yang bikin kakak tuh ngerasa, oh aku kayaknya lagi males deh. Apa tanda-tandanya gitu? Misal kayak di kelas tuh kakak ngerasa kurang aktif atau mungkin penurunan prestasi, itu kan bisa masuk gejala-gejala. Iya sih, salah satunya itu nilainya turun. Oh iya. Ya. Terus nggak antusias pas di kelas gitu, nggak ada kayak penasaran gitu ya, atau ya, penasaran materi apa sih yang mau dijelasin sama dosen atau guru gitu. Kayak air aja gitu, kayak Iya, udah masuk kayak- aja duduk. Iya, ya udah terima aja gitu. Biasanya kayak gitu gitu. kalau misalnya gejala-gejala jenuh gitu ya. Iya, jenuh gitu. Iya, Itu juga kesulitan nggak sih? Jadi kita padahal tuh kita tuh sebenarnya nggak ngerti, cuman kita bingung gitu. Iya, benar-benar. Terus nggak ada semangat aja gitu, nggak ada antusias. Terus nggak mau belajar, pokoknya nggak mau belajar gitu, nggak mau Mencoba gitu ya. ya. Lihat dari sekeliling kayak teman-teman aku gitu lah. Biasanya sih kayak mereka nggak merhatiin dosen atau guru yang lagi jelasin materi gitu. Iya, bener-bener. Terus jadinya kan ketika dikasih tugas gitu ya, nanya ke teman yang lain gitu. Iya, Padahal bener. secara jelas sudah jelas sama dosennya. Iya, bener gitu. banget. Kadang kita juga yang udah merhatiin aja maksudnya kurang nangkep ya. Apalagi mereka yang nggak merhatiin tuh bikin kita bingung gitu. Jadi Iya. kayak kita tuh nggak tahu mau nanya ke siapa, terus temen kita juga gak ada yang merhatiin gitu. Dan mereka juga kayak nggak ngerti tapi nggak mau nanya juga gitu. Jadi kayak sama-sama Sama-sama bingung dan juga ya jadinya mereka nggak tambah dari nggak interest jadi tambah nggak interest lagi gitu. Jadi bikin kayak udah nggak tahu nih apa ya, males lah ngerjainnya gitu. Tambah nggak ada keinginan buat belajar lagi.
kok aku tiba-tiba semangat ya belajar? Itu biasanya dari apa? Oh, kalau rasa semangat sih biasanya dari lingkungan sih terutama. Dari lingkungan ya. Lihat kayak temen kok belajar rajin banget sih. Oh, Masa aku kayak iya. masa aku nggak kayak mereka gitu yang bisa belajar fokus rajin gitu. Terus mereka juga kayak semangat belajar, rasa ingin tahunya juga tinggi gitu. Jadi aku merasa kayak wah aku harus termotivasi iya, nggak termotivasi sih? ya Oke. gitu. Ya, Diskusi diskusi ya? juga termasuk cara yang lumayan ampuh sih kalau menurut aku ya. Karena secara tidak langsung kayak kita diskusi bareng temen itu belajar dengan asik gitu, belajar Iya, dengan seru benar. dan berbagi pendapat gimana sih Iya. pandangan-pandangan lainnya gitu. Jadinya lebih mengerti, lebih lebih mengetahui pandangan dari iya. teman-teman lagi gimana dan juga koreksi diri sendiri gitu. Jadinya oh ini yang bener yang ini, yang salah yang ini gitu. Oh Jadi iya benar, bisa kayak kelihatan. dikoreksi tanpa Iya. kita sadarin ya, Hmm. gitu. Kalau temen itu secara tidak langsung nyadarin kita. Iya, walaupun kita nggak kerasa kayak Iya. dia ngejudge gitu. Tapi Iya benar. secara tidak langsung kita sadar sendiri gitu dengan sendirinya. Pokoknya pengalaman kreatif kakak seputar belajar. Kalau aku sih nggak nggak punya yang cara belajar yang terlalu kreatif banget gitu. Aku biasanya ya kayak nyatet aja gitu, nonton video yang menarik gitu kan. Oh Video iya, yang itu udah kreatif sih menurut aku. Karena nyari video aja udah niat gitu ya, cari videonya. soalnya aku cara belajarnya metode belajarnya itu aku visual gitu. Jadi Oh iya visual. lebih menariknya ya dengan lihat video gitu, nyatet atau belajar dari buku-buku yang berwarna dan menarik gitu kan. Itu aja sih Kak. Kan Karara tuh kan jurusan sastra Inggris kan ya tuh. Wah pasti harus lihat pengucapannya begini gitu. Berarti Iya. banyak banget ngebantu video itu ya. Bener banget Kak. Untuk speaking itu apalagi. Iya benar. Mahamin dari berbagai perspektif gitu. Misalnya aku kayak mungkin baca dulu materinya, terus aku lihat video juga itu, terus aku tanya temen gitu. Mungkin gitu sih Kak kalau dari aku. Berarti lupa itu berarti awalnya tuh mungkin karena belum paham banget Iya, ya. Kalau udah biasanya paham seringnya gitu sih, Kak. Kalau udah paham tuh mungkin ada sedikit-dikit lah yang oh ini tuh kemarin ini loh bapaknya ngebahas ini gitu. Iya. Ada nyambungnya gitu. Oke Kak, tadi kan kita bahas lupa nih ya. Gimana sih caranya biar meningkatkan daya ingat? Ya kan kalau lupa itu wajar banget terjadi. Nah sekarang mungkin caranya kita ningkatin daya ingat. Nah itu Kak Rara sendiri punya nggak tips ningkatin daya ingat? Dari yang udah dipelajarin gitu dari dosen dan teman-teman atau belajar sendiri, biasanya aku kayak nge-recall atau nge-review ulang lagi biar lebih ingat lagi gitu. Dan juga kalau mau ulangan biasanya kan Iya. kalau SKS kan nggak bakal inget ya, maksudnya susah nggak inget materinya. Jadi Karena kebanyakan ya. iya, karena numpuk tuh materinya jadinya kebanyakan. Makanya dari jauh-jauh hari kalau misalnya mau ningkatin daya ingat dan juga biar biar nggak ada pressure juga, lebih tenang gitu. Ya bener banget. Jadinya nge-recall terus materi-materi setiap harinya itu pasti berefek buat jangka panjangnya. Iya. Gitu ya. Kalau kakak lihat nih ada teman kakak yang ngerasain kesulitan belajar, kakak punya tips gak buat dia? Kalau dari aku sih tipsnya yang paling utama pasti harus semangat ya Kak. Iya. Kalau udah semangat pasti Iya. seterusnya juga pasti akan tetap mau berusaha, berusaha semaksimal mungkin gitu kalau udah semangat. Terus selain semangat juga tetapin lagi tujuan, ingetin lagi tujuan kita. Niat ya kayak niat itu penting guys. Kan kalau kita nggak mungkin kan belajar tanpa adanya tujuan gitu ya.
Jadi ada tujuan atau cita-cita tersendiri buat kenapa sih kita belajar di sini dan di sini gitu. Mungkin itu sih Kak. Apa ya? Ingetin lagi atau motivasiin diri lagi. ya motivasin diri dengan tujuan utama kita tuh apa gitu, biar lebih semangat dan juga nggak merasa capek karena kita udah tahu tujuan kita sebenarnya tuh dari awal apa gitu. Tadi kita udah ngejabarin pertanyaan-pertanyaan tentang kesulitan, kejenuhan, atau lupa dalam belajar. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga bisa terapin cara-cara dari kita, dari pengalaman-pengalaman yang tadi aku sharing dan juga Kak Hamna tanyain. Oke, sekian ya. Dah.